Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Buat kebaikan-kebaikan Tuhan nyatakan sepanjang umur hidup kita. Dan pagi hari ini kita boleh datang sampai di tahta kasih karunia Tuhan dengan hati yang bersyukur, meninggikan mengagungkan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kepadamu, meninggikan, mengagungkan, dan memuliakan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Dan Engkau Allah yang bertahta bersemayam di atas pujian penyembahan. Sebab itu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami datang menghampiri tahta kasih karunia, bersyukur kepadamu. Saat ku Romo kerja saat bertata di atas pujian. Yang kita katakan saat kami menyembahmu, saat menyembahmu, Kamu bekerja saat cintamu tak bertata di atas pujian. Tuhan katakan ku pandang ketulusanmu saat ku sembah untuk jiwa, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat Ramu bekerja saat cintamu tak bertata di atas pujian. Tuhan kami
Memandang teguh satu sembah rasakan kehadiran Tuhan dan memandang teguh satu sembah rasakan kehadiran Tuhan dan satu sembah rasakan kehadiran rasakan kehadiran rasakan kehadiran Tuhan. Kami berdepan kami memuji namamu Yesus. Kami muliakan sungguh baik, sangat baik Engkau. Engkau yang selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Engkau satu-satunya yang kami percaya.
hanya kepadamu, hanya kepadamu kami berserah. Sebab hanya di dalam-Mu kami aman, Tuhan. Sebab hanya di dekat-Mu kami tenang. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Kami tenang sebab Engkau penolong yang setia. Kami aman sebab Engkau Tuhan perlindungan kami. Engkau kota benteng yang teguh bagi kami, Tuhan. Kami aman bersama-Mu. Sebab Engkau yang melingkupi kami dengan kasih setia-Mu. Menaungi kami dengan kuasa-Mu, Tuhan. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang memimpin hidup kami. Engkau yang menuntun langkah kaki kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami puji, kami sembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah-Mu. Meninggikan nama-Mu.
memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Ya Allah ya Allah, kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus. Yesus. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Karena setiap perbuatan besar dan ajaib-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kasih-Mu ajaib bagi kami. Kuasa-Mu dahsyat bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah. Kami menyembah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sangat baik. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji Engkau. Kami muliakan nama-Mu. Kami agungkan Engkau. Sebab Engkau yang layak dipuji.
layak disembah, layak ditinggikan selamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami. Biarlah kami terus hidup dalam rancangan Tuhan. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, bersamaku di dalam dari bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam hidup kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalam dari bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran. Dan kami percaya itu akan terjadi dalam hidup kami. Ketika kami hidup berpadanan dengan firman-Mu. Karena kami percaya ketika kami melakukan firman, maka Engkau menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Sebab kami mau tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami.
mengendalikan hidup kami, mengarahkan hidup kami, menuntun hidup kami, dan kami menjadi pelaku firman. Suatu pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Simon. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman, ya kan? Sekarang kita sudah sampai ke Mazmur 83. Mazmur 83 ini berbicara tentang doa mohon pertolongan melawan musuh, ya. Saya bacakan Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu. Dan mereka berunding untuk melawan orang-orang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang-orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistia beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Ayat 10, perlakukanlah mereka seperti Median, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di endorse, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seb, seperti Seba dan Muna, semua pemimpin mereka, yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak dan berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu, ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang maha tinggi atas seluruh bumi. Jadi baik bagi teman-teman, ya kan, di sini ada namanya satu permohonan doa kita melawan musuh. Hidup kita ini kadang-kadang kalau kita rasakan, ya kan, tentunya kita mau berbuat baik itu tidak gampang. Banyak sekali orang-orang di sekeliling kita kadangkala, ya kan, menghakimi kita, membuat kita itu seakan-akan tidak berdaya, ya. Tetapi setelah saya baca-baca sini, saya mengambil kesimpulan bahwa ini adalah dari 2 Tawari 20, di mana bagaimana ya kan Bani Moab dan Amon itu menyerang Yosafat, ya kan. Jadi di situ kita tahu bahwa begitu manusia itu ketika mendapat tekanan, ya, sehingga hilang keseimbangan. Ya kan, kadang-kadang di sini kita juga ya yang menghadapi masalah demi masalah. Kadang-kadang kita bertanya pada diri kita, masih adakah Tuhan ya di dalam hidup kita, melindungi kita, ya. Saya rasa itu manusiawi, ya kan. Tetapi kita harus semakin hari
ya dengan tiap hari belajar ya kan sedikit demi sedikit di Karamdio ini tentunya membuka ya kan iman percaya kita, membuka wawasan pikiran kita, pandangan kita. Bagaimana ketika ya kan sesuatu yang menghimpit kita, kadangkala kita rasanya tidak mampu ya. Kita berseru seperti di sini dikatakan ya Allah, janganlah engkau bungkam ya. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri. Jadi kita sekarang Tuhan, janganlah kau diam, jangan kau tinggalkan kami gitu. Tapi sesungguhnya sebagai anak Tuhan ya kan, saya merasakan, saya lihat-lihat ini, setelah saya baca-baca ini sama di sini banyak saya alami, yang sedang saya alami juga itu. Ya kan, ketika saya dalam masalah, ya kan, saya kadang berdoa, ya kan, tapi doa saya dulu dan sekarang berbeda. Kalau dulu Tuhan hajarlah orang itu, ya kan, biar aku yang mereka merasakan bagaimana kalau mereka tuh mau uh, menyiksakan kita sebagai anak Tuhan. Tetapi setelah perjalanan waktu belajar dan belajar, itu satu kekeliruan besar. Sedangkan Tuhan ajar kita ditampar pipi kanan, kita pasang pipi kiri, ya kan? Kalau orang membuat kejahatan, kita jangan balas kejahatan. Nah, di sini ketika saya mengalami ya kan masalah seperti ini, saya cuma hanya berdoa, Tuhan, Engkau tahu ya apa yang mereka rancangkan terhadap aku, ya. Nah, saya tidak mau melawan dengan kemampuan dan kekuatan saya, meskipun rancangan mereka sudah begitu hebat, ya kan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan kita tidak perlu khawatir, ya kan. Ya, rasa takut ada, ya kan. Tetapi saya selalu bawa di dalam doa Tuhan mampukan aku, ya kan. Kita tidak mau menghakimi mereka karena apa? Karena mereka tidak tahu bagaimana menjadi seorang anak Tuhan yang benar. Jadi lewat hidup kita lah mereka baru pelan-pelan mengenal ya kan bahwa sesungguhnya anak Tuhan itu tidak punya rancangan yang jahat. Tetapi yang kita buat adalah seperti Tuhan ajarkan kita membuat rancangan damai sejahtera. Tetapi di dunia selalu ingin merampas, ya kan? Apa yang mereka lihat itu baik, mereka mau rampas. Tetapi dengan waktunya berjalan, saya merasakan sesungguhnya itu satu, ya tuh Tuhan beri kekuatan kepada kita untuk kita berjalan terus sesuai tracknya Tuhan, sehingga apa? Ya, musuh-musuh itu akan melihat. Memang langkah awal nih kita penuh dengan kekhawatiran, ya kan? Siapa mereka? Seperti ya kita tahu ya kan Gideon itu dengan hanya 300 pasukan bisa mengalahkan musuhnya. Nah, kita gimana? Mereka itu orang-orang yang punya pasukan di belakang. Tetapi Tuhan itu maha ajaib. Maka sekarang ini kalau kita berdoa janganlah kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Karena apa? Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rancangan kita memang seperti di sini, ya. Seperti di ayat-ayat ini katakan ya kan, buatlah mereka menjadi apa nama? Perlakukan mereka seperti ya kan Median, seperti Sisera, seperti Yabin dekat Sungai Kison itu, ya kan, yang sudah apa sudah punah, ya kan, dijadikan pupuk, ya kan. Nah, buatlah mereka itu apa seperti api yang membakar hutan dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-badai Tuhan, ya kan. Itu menurut saya kita belum mengenal sesungguhnya. Tapi kalau kita mengenal sesungguhnya, kita hanya Tuhan, kita boleh ngelapor sama Tuhan. Ya, karena Tuhan kita tuh maha tahu. Jadi kita hanya berdoa minta Tuhan, Tuhan yang akan berperang dengan kita. Jadi saya rasakan ya kan ayat ini sangat menguatkan saya
Karena dalam perjuangan saya selama 2 tahun ya, 2 tahun ini ya kan, ya, di mana saya dirancangkan mereka yang begitu rapi, menggunakan orang-orang bintang, tetapi saya melihat ya kan, dengan kehidup kita yang benar, hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tuh kadang-kadang tidak bisa kita pikirkan loh, ya. Dia akan mengutus orang yang tidak pernah kita bayangkan, ya. Saya hanya ketika saya ditanya oleh teman, kenapa Pak sekarang jarang ke Jakarta, saya punya problem begini-begini. Tidak lebih dari setengah jam dapat jawaban. Saya bilang luar biasa Tuhan itu, ya kan? Sehingga apa? Sehingga semuanya yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Tapi kadang-kadang kita yang pikirkan, kita harap orang ini bisa bantu saya. Enggak. Jadi maka itu sekarang kita tetap bersumbernya pada apa? Fokusnya ke Tuhan. Ketika apapun kita, ya kita jangan berharap pada manusia. Pada Tuhan. Tuhan akan pakai manusia yang tidak pernah kita pikirkan itu untuk menolong kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu yang saya dapatkan yaitu yang pertama doa jangan menghakimi ya. Jadi kita hanya melapor sama Tuhan, ya kan? Biar Tuhan yang bisa, yang mengatur segala dengan caranya Tuhan. Jangan kita pakai pikiran kita. Yang kedua yaitu kita harus tulus dan cerdik. Ya. Saya renungkan juga ini kenapa sampai kadang-kadang ya kan masalah itu datang. Kadang-kadang kita kurang cerdik, kita hanya diajar banyak tulus seperti merpati. Tidak pernah, jarang kita diajar cerdik seperti ular. Kalau saya bertanya Tuhan, ya kan gimana? Ya seakan-akan kalau kita ini kan hidup itu maunya baik-baik aja. Tapi di balik kebaikan kita kadang-kadang kita dimanfaatkan orang untuk apa? Menyerang balik kita. Jadi kita harus punya satu namanya manajemen risiko itu harus kita pasang. Ya kan? Harus kita bicarakan, harus kita pikirkan. Maka sekarang dengan usia yang semakin bertambah, saya selalu setiap keputusan saya pikir risikonya apa. Kalau dulu nggak jalan aja dulu, ya kan? Masalah datang biarlah tidak apa-apa, ya. Kita banyak yang bisa kita atasi. Nah, itu kesombongan kita. Tapi kalau kita memang hidup belajar sama Tuhan, ya kan, kita harus cerdik, ya. Tapi cerdiknya jangan licik. Cerdiknya itu tulus seperti merpati. Artinya kita belajar. Oh, orang ini begini, 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 begini. Resiko tujuan dia apa? Ya. Jadi saya percaya semakin hari kita ikut Karambio ini kita semakin dilengkapi Tuhan dengan firman-Nya sehingga firman itulah yang menjadi terang kita. Tuhan nggak pernah kecewa sama kita karena apa? Dia Bapak pengasih, ya kan? Cuma kita ini loh capek ini dengan menghadapi ya, masalah tuh stres, ya kan? Dikejar-kejar, stres, ya kan? Nah, kalau kita memikir dari awal, ya semua itu kita pikirkan dan kita andalkan Tuhan, ya kan? Nah, kadang-kadang kita hanya pikirkan pemikiran kita. Ya, saya selalu teringat dengan ketika murid-murid menyeberangi Danau Galilea, ya kan? Ya memang betul, sangat betul. Kalau duduk di haluan itu terhempas ombak. Karena saya orang laut, saya tahu. Kalau duduk di perahu atau di kapal itu yang paling enak di belakang. Ya, kita pikir, oh ya, janganlah Tuhan kita siksa-siksa, ya kan? Dulu saya berpikir gitu ya, udahlah Tuhan udah tolong kita, Tuhan. Biasanya kalau orang tak tolong kita, ya kan, dia jadi tamu yang besar, kita agung-agungkan, kita kasih tempat VIP dong, ya kan. Tapi dengan cara Tuhan bukan begitu. Tetap Tuhan harus taruh di haluan. Kenapa? Dia raja di atas segala raja. Kuasa di atas segala-galanya.
badai tenang, ya kan? Semua apapun, ya ketika Tuhan ada di depan kita, di haluan kapal kita, ya tidak ada ombak, hanya kadang-kadang ada angin sakal saja. Jadi di sini saya belajar bahwa kita harus cerdik, ya kan, dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati untuk menghadapi semua. Jadi hari-hari ini saya begitu ya bersuka cita karena apa, ya kan? Setelah berjalannya waktu, ya ikut koram Deo tiap pagi itu tanpa disadari, ya kan? Perubahan sedikit demi sedikit itu menjadi tebal dan semakin banyak. Saya percaya semua teman-teman, ya kan, mari kita jangan bermalas-malas. Kadang-kadang memang adalah waktunya, ya kan. Kadang-kadang aduh capek nih ya, tapi tetaplah semangat. Karena apa? Disitulah kita menemukan banyak jawaban. Dan yang ketiga, kita ini menjadi saksinya Tuhan. Karena manusia tidak bisa lagi ketemu Tuhan, bukan zamannya Musa, ya. Tapi orang bisa melihat Tuhan. Di ayat 19 dikatakan, ya kan, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang Maha Tinggi atas seluruh bumi. Ya. Jadi saya lihat seperti Saulus menjadi Paulus, ya kan? Nah, di sini orang dulu kalau dengar Saulus semuanya takut kan, pembunuh, ya kan? Membantai orang-orang percaya. Tapi di hadapan di tangan Tuhan, ya kan? Maka saya katakan, ya kan, itu racun itu bisa jadi vitamin kalau di tangan Tuhan, ya. Jadi kita jangan terlalu harus takut, tapi kita harus percaya. Ya, takut itu manusiawi lah, ya. Tapi kita percaya kepada Tuhan, ya kan, semua itu Tuhan akan lindungi kita, ya kan. Seperti kasus yang saya alami, tahap demi tahap, ya kan. Dia merancang, dia pikir dia orang hebat, ya kan. Tapi Tuhan tetap membela, ya. Dari PT ke dari PN ke PT, dari PT ke Mahkamah Agung, ya kan. Semuanya Tuhan atur, ya. Nah, dia udah tahu di sana dia kalah, dia rancang lagi bagaimana. Tetapi ya kan Allah kita Allah yang besar. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita, maka itu kita hanya datang berserah kepada Tuhan. Tapi berserahnya jangan hanya berserah, tapi harus berusaha juga, ya kan? Jangan mentang-mentang oh Tuhan baik, aku tidak mau lah tidak usah kerja lah Tuhan, ya kan aku doa baik. Nah, itu namanya mencobai Tuhan, ya. Karena Adam sudah jatuh dalam dosa, Tuhan katakan dengan keringat perlu dan keringatmu kau baru dapat makan. Jadi itu yang tiga ini yang saya dapat. Satu tadi jangan kalau kita beraja menghakimi orang lain. Biar haknya Tuhan yang menghakimi, Tuhan yang tahu mengatur segala sesuatu. Kedua, kita harus cerdik, ya kan, seperti ular dan tulus seperti merpati, supaya apa? Kita jangan jatuh bangun karena kita tidak hidup kita terlalu ceroboh. Dan ketiga, biarlah musuh-musuh kita melihat Tuhan dalam hidup kita. Kalau orang yang sudah dipenuhi kuasa dan nilai-nilai Kristus, satu, dia hidupnya berbeda dengan orang-orang yang sebelumnya, ya. Jadi kalau sekarang ya kita semakin hari kita semakin bertambah-tambah, ya kan. Saya bersyukur, ya kan, kami dari ada 7 keluarga, ya kan, ini mau trip, ya kan, sebetulnya bukan happy tripnya, ya kan, tapi happy-nya buat saya bagaimana kita saling menggarami, bagaimana kita saling mengisi, bagaimana kita saling belajar, bagaimana kita saling menguatkan, ya kan. Menjadi doa kami, ya kan, biarlah lewat pelita, ya, lewat gereja Pelita, ya kan, kami boleh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam keluarga, ya kan, supaya
Tuhan dipermuliakan. Demikian Her, yang Koko bisa simpulkan, tolong dilengkapi. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Simon buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi tentu ada banyak hal yang Tuhan bisa ingatkan kepada kita dari apa yang Bani Asaf ini nyanyikan sebagai doa mohon pertolongan untuk melawan musuh. Seperti di awal tadi Ko Simon katakan, tentu dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa menjadi seperti musuh dalam hidup kita. Sehingga terkadang kita merasa seperti terkepung, tertindas, terjajah dengan berbagai macam situasi. Tapi mari terus berdoa dalam sebuah permohonan, dalam pengharapan, bukan dalam kemarahan tentunya. Tapi apa yang kita belajar hari ini, kita berdoa memohon kepada Tuhan dengan kita mengingat-ingat perbuatan besar Tuhan. Kalau tadi di ayat yang ke-10 mulai di situ dikatakan bagaimana permohonan Bani Asaf itu mengingat perbuatan-perbuatan besar yang sudah Tuhan lakukan, baik itu untuk Midian, Sisera, Yabin, Oreb, Zeb, itu kan perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan, dan itu yang dikenang. Makanya Bapak Ibu, ketika engkau menghadapi lagi pergumulan hidup hari-hari ini, ketika engkau berdoa, engkau bisa mengingat-ingat lagi Tuhan, seperti engkau menolong waktu itu. Bahkan ketika kita dengar orang ditolong Tuhan, makanya dulu ada sebuah lagu, kalau lain ditolong, saya juga. Karena ketika kita berdoa dalam pengharapan, dalam permohonan, kita mengingat-ingat perbuatan besar Tuhan. Itu yang bisa menguatkan kita, meneguhkan kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi ada begitu banyak pergumulan. Jadi seperti yang tadi disampaikan, tidak doa dalam kemarahan, tapi ini dalam pengharapan. Walaupun kalau dibaca sepintas kan memang sepertinya, waduh, kayaknya sadis banget minta orang diginiin. Tapi itu perbuatan besar Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah mengalami ada begitu banyak pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, kalaupun hari ini engkau mengalami lagi atas seizin Tuhan, jangan imanmu lemah, tapi pengharapanmu tetap kuat. Ingat pertolongan-pertolongan Tuhan, perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Baik dalam hidup kita, baik dalam hidup orang yang kita dengar bagaimana Tuhan menyatakan keajaibannya. Sama seperti lagu yang kita naikkan tadi, biarlah hidup kita ini jadi bukti kebesaran Tuhan. Dan tentu bagian kita adalah taat melakukan firman, mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Sehingga seperti Kosimon dikatakan, poin yang kedua, kita ini harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Karena berkali-kali kecerdikan tanpa ketulusan itu nanti kita kan jadi licik. Tapi ketulusan tanpa kecerdikan, kita ini jadi polos atau bodoh. Makanya terus berharap kepada Tuhan, terus hidup dalam tuntunan hikmat Tuhan, supaya hidup kita jadi bukti kebesaran Tuhan. Jadi jangan takut, jangan alergi ketika kita menghadapi pergumulan hidup, situasi yang sulit, karena Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama, dia tetap mampu dan sanggup menolong kita. Bagian kita adalah terus berharap, percaya, dan hidup dalam kebenarannya. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih, Ko Simon. Silakan Bapak Ibu kalau mau tambahkan sesuatu, saya kembalikan kepada Hengki. Oke, terima kasih Pak Eri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan. Nanti ditutup sama Pak Simon. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya, firman-Mu itu selalu meneguhkan hidup kami Tuhan, memimpin, menuntun kami ke jalan yang benar Tuhan, memberikan kami kelegaan, memberikan kami pencerahan terus-menerus Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk Pak Simon Tuhan.
dan Engkau tambah-tambahkan hikmat, pengertian, kebijaksanaan, penguasaan diri, dan Engkau berikan terus umur panjang, damai sejahtera, sukacitamu, kasih karuniamu menyertai Simon, istri, anak cucu menantunya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Indonesia ini menjadi kebanggaan-Mu Tuhan, menjadi eh, saluran berkat-Mu ya Bapa. Berkati terus para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, dan segenap aparatur negara Tuhan TNI Polri. Biarlah dapat memiliki roh takut akan Tuhan, memiliki kesatuan hati untuk memajukan bangsa Indonesia ini ya Bapa dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena kami tahu hari-hari kami yang kami lalui dengan pertolongan daripadamu Tuhan. Kami mau Tuhan hari-hari kami selalu ada di dalam Engkau. Bawa kami Tuhan supaya hidup kami adalah hidup yang menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini, aktivitas kami, mulai dari pagi ini Tuhan sampai malam Tuhan. Kami tahu penyertaan-Mu yang kami nantikan. Puji namamu, akhirnya kami mau terima berkat-Mu Tuhan, berkat damai sukacita dari Allah Roh Kudus dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus menyertai kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Lagi. Will? Johan, bisa jalan, Johan?